Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dian Putri Ayu MSy dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi fikih muamalah kontemporer dengan tema bursa saham. Penyusun materi dari kelompok ini adalah saya sendiri, yaitu Genta Akbar Krisnandia, NIM 102200084 dari kelas SSMD. Pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari bursa saham. Berdasarkan namanya, bursa saham terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing. Bursa memiliki arti tempat jual beli, sedangkan saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi singkat kata, bursa saham adalah pasar di mana terjadi jual beli saham dari satu perusahaan di Indonesia. Jual beli saham termasuk dalam kegiatan bursa efek. Tempat jual beli efek di Indonesia sendiri dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange yang berkantor di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di kota lainnya. Kemudian yang akan kita bahas adalah akad-akad yang digunakan dalam bursa saham. Yang pertama ada ijarah, yang kedua ada istisna, yang ketiga ada kafalah, keempat mudharabah, kelima musyarakah, dan yang terakhir atau keenam adalah wakalah. Selanjutnya ada syarat akad dalam bursa saham. Yang pertama syarat di ijarah. Persyaratan objek yang ada di ijarah harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah manfaat barang atau jasa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga, manfaat atas barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa. Yang keempat, manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas. Dan yang kelima, spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, spesifikasi pelayanan, dan jangka waktu pemanfaatan. Yang kedua, syarat akad istisna. Persyaratan pihak-pihak dalam istisna yaitu pihak pemesan atau pembeli atau yang biasa disebut mustasni dan pihak pembuat atau penjual yang disebut sani wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat akad yang ketiga yaitu kafalah. Persyaratan objek kafalah adalah kewajiban atau utang pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan atau makful lahu atau orang yang berpiutang. Lanjut, yang akad yang keempat adalah mudharabah. Persyaratan modal yang dikelola dalam mudharabah harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama berupa sejumlah uang dan atau aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam masa sengketa. Yang ketiga, jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut harus dinilai oleh pihak penilai. Namun, penentuan nilai aset selain uang tetap berdasar kesepakatan para pihak pada waktu mudharabah. Dan yang keempat, tidak berupa piutang atau tagihan di antara pihak-pihak dan atau kepada pihak lain. Yang kelima dan terakhir adalah dapat diserahkan kepada pihak pengelola usaha atau mudharib baik seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Kemudian yang kelima ada akad musyarakah. Persyaratan modal dalam musyarakah yang pertama adalah berupa sejumlah uang dan atau aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut harus dinilai oleh pihak penilai, namun penentuan nilai aset selain uang tetap berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu musyarakah. Yang ketiga, jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa. Yang keempat dan terakhir yaitu tidak berupa piutang atau tagihan di antara pihak-pihak dan atau kepada pihak lain. Kemudian syarat akad yang terakhir yaitu wakalah. Persyaratan objek wakalah yang pertama adalah diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang dikuasakan serta cara melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dan yang ketiga dan terakhir adalah dapat dikuasakan menurut syariah Islam. Masuk ke pembahasan berikutnya yaitu ciri-ciri dari pasar saham. Yang pertama, ada produk yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga. Yang kedua, menekankan pada pemenuhan dana jangka panjang. Yang ketiga, pasar modal terkait pada tempat atau wilayah tertentu. Dan yang keempat,
adalah nilai investasinya bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Pokok pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis pasar saham. Jenis-jenis pasar saham yang pertama adalah pasar primer atau primary market. Jenis pasar modal berupa tempat dibukanya penawaran saham oleh entimen pertama kali sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Dan yang kedua adalah pasar sekunder atau secondary market. Jenis pasar modal berupa tempat perdagangan saham yang telah melewati masa penawaran pada pasar perdana atau pasar primer. Kemudian yang ketiga ada pasar ketiga atau third market, merupakan jenis pasar modal berupa tempat perdagangan saham di luar bursa. Yang keempat dan terakhir adalah pasar keempat atau fourth market. Jenis pasar modal berupa bentuk perdagangan efek antar pemegang saham atau proses pemindahan saham antar pemegang saham dengan nominal yang besar. Lanjut, kita akan membahas tentang pendapat ulama atau fatwa MUI tentang bursa saham ini. Hukum perdagangan efek atau trading saham syariah pada dasarnya adalah mubah atau boleh, namun berpedoman pada ketentuan khusus yang ditetapkan. Hal ini didasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa trading saham diperbolehkan, yaitu dengan menggunakan akad jual beli atau bai. Akad jual beli dinilai sah atas dasar kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu atas permintaan beli dan penawaran jual. Seorang pembeli atau trader boleh melakukan penjualan efek setelah akad jual beli, walaupun belum menyelesaikan administrasi transaksi pembeliannya atau biasa disebut dengan settlement, di kemudian hari berdasarkan prinsip khabah hukmi. Selain itu, persyaratan khusus yang lainnya adalah objek yang diperjualbelikan adalah efek syariah yang bersifat ekuitas sesuai dengan prinsip syariah. Harga yang ditetapkan dalam transaksi tersebut harus berdasarkan pada harga pasar wajar melalui pasar tawar-menawar yang berkesinambungan atau biasa disebut dengan bai al-musawanah. Pokok selanjutnya adalah asas-asas hukum bursa saham yang menurut dengan Islam dan kompilasi hukum ekonomi Islam. Yang pertama sudah jelas dan pasti adalah Al-Quran. Yang kedua ada Al-Hadis. Yang ketiga ada Ijma Ulama. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang keenam ada yang kelima ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Yang keenam ada Keputusan Ketua Bapem Nomor KIP 130/PL/2006 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketujuh ada Keputusan Ketua BPPAM Nomor KIP strip 131/PL/2006. Yang ke-8 ada Fatwa Nomor 20/DSN strip MUI /9/2000 tanggal 24 Muharram 1422 Hijriah atau 18 April 2001. Indeks harga saham di Indonesia. Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Tidak cuma IHSG dan LQ45. Ternyata masih ada bermacam-macam jenis indeks saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki 37 jenis indeks harga saham yang secara terus-menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik. Tujuan atau manfaat dari indeks saham antara lain: yang pertama, mengukur sentimen pasar. Yang kedua, benchmark bagi portofolio aktif. Yang ketiga, produksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Yang keempat, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau return, risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko serta. Dan yang terakhir adalah dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana, indeks, dan ETF indeks serta produk turunan. Sekian presentasi dari kelompok 4 yang membahas tentang bursa saham ini. Bila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.